Saya mempunyai sepupu yatim piatu. Saya ingin membantu dia melalui pinjaman di bank. Karena saya tak punya modal, saya tahu itu riba. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Pergilah ke bank, tapi bank syariah. BSM, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah. Kenapa dua itu yang Ustadz sebut? Karena dua itu yang udah mengajak saya. Bank Riau Kepri Syariah juga. Tapi intinya semua bank-bank syariah harus kita hidupkan. Apa benar orang yang berinfak ke masjid tidak perlu lagi tidak perlu didoakan? Kita mendoakan siapa saja. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fad'u lahu, doakan dia, fakafi'uhu, balas dia. Orang yang sudah buat baik, balas dia. Kalau dia tidak sanggup kita balas, fa illam tajidu, tak ada yang bisa kamu balas, fad'u lahu, doakan dia. Maka kita doakan semua orang yang sudah berbuat baik. Ustadz, saya ingin tanya, apakah salah yang kami lakukan? Kami ingin mendengar majelis taklim, tapi kami tak pergi ke sekolah. Wah, ini tak betul. Mana yang mau masuk sekolah, berangkat sekarang. Berangkat. Nanti marah wali kelas gara-gara saya. Mohon saran Pak Ustadz, pengajian sudah habis, tinggal tanya jawab, nanti ada rekamannya, tinggal tengok di YouTube ada. Segera berangkat sekolah. Saya seorang pelajar umur 16 tahun. Anak 16 tahun sudah rajin pengajian, datang sholat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi pemimpin masa depan. Amin. Apakah saya berdosa bila melakukan masturbasi? Maka sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, haram hukumnya. Dalilnya, wa man walladzina hum li furujihim hafizun. Sifat orang beriman menjaga kemaluan. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di balik itu, di balik nikah, faulaika humul adun, mereka melampau batas. Anak-anak muda umur 16 tahun, nafsu seksual bergelora, libido seksual tinggi. Nabi memberikan pesan, faman lam yastati', siapa yang belum menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Apalagi sekarang kita sudah masuk tanggal 2 Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, bulan paling banyak Nabi puasa sunat. Maka banyak-banyak puasa sunat. Insya Allah kalau kalian banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga tak ada. Menengok cewek-cewek cantik tak nampak lagi, dah mau mati aja dah. Bagus. Mohon doakan untuk kesembuhan kedua orang tua saya Pak Ustadz. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Berapa kali kita takbir di dalam solat Pak Ustadz? Tak pernah saya hitung, hitunglah sendiri. Dari mulai takbiratul ihram sampai habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting takbir itu cuma 2, takbiratul ihram, takbir intiqal. Saya seorang ibu 39 tahun, anak 2 orang. Anak pertama susah ibadah, sedangkan anak kedua suka ibadah. Berhakkah saya memiliki anak-anak soleh dan solehah, sedangkan saya baru belajar meninggalkan dosa-dosa? Maka apa kata pepatah orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ibu biasakan dia solat ke masjid, ibu suruh dia tunjuk ajar. Kata Datuk Tenas Effendi, budayawan Melayu Riau, tunjuk ajar Melayu, tangan menunjuk, mulut mengajar. Jangan pernah berhenti. Kenapa tak solat ke masjid? Kenapa tak pakai jilbab panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak menutup aurat? Ini duit kemana? Kemana HP kau buat? Isinya apa saja? Buka lemarinya, jangan-jangan dia nyimpan narkoba. Adapun orang yang mengatakan kalau anak sudah umur 18 tahun mesti kita ketuk pintunya, izin masuk ke dalam. Ini Amerika, Eropa punya kerja. Anak-anak yang sudah balik berakal tidak lagi diatur orang tua. Dia sayang sama orang tua hanya sekali saja dalam setahun. Dibuatnya hari ibu. Hari itulah dia hormat pada orang tuanya. Islam tak mengenal hari-hari. Pagi, petang, siang, malam kita sayang pada ibu kita. Ridha Allah fi ridhal walid wa sukhutullah fi sukhutil walid. Ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka kedua orang tua. Saya berniat puasa sunat, tapi saya bangun terlambat hingga waktu sahurnya antara azan dan iqamat.
dalam hati saya ada ganjil, tapi apakah boleh saya betul-betul ingin puasa? Maka batas menahan itu dari azan subuh. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumun khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maksudnya fajar shadiq, fajar kazib. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada makanan di mulut, maka muntahkan, karena waktu sudah masuk. Sebelum azan maka engkau makan. Adapun imsak, ihtiyat, bagus, ihtiyat. Di Maroko tak ada imsak. 2 kali saya puasa di Rabat tak ada imsak. Kami makan terus. Pas sedang makan muazin azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru saya paham bagusnya imsak. Tapi imsak bukan batasan. Bagi yang terlambat, makan, minum. Tapi ini antara azan dan iqamat. Sudah azan dia makan, maka tidak bisa lagi antara azan dan iqamat. Ustadz, bagaimana ganjaran kita peroleh jika satu hari mengaji 5 juz? Apa ada pengaruh terhadap rezeki? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Sedangkan mendengarnya turun rahmat. Rezeki bagian dari rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmah. Nabi punya 100, Allah punya 100 rahmat. Diturunkannya 1, ditahannya 99. Kita berkasih sayang karena rahmat, kita makan dan minum karena rahmat. Allah turunkan rahmat karena membaca Al-Quran. Makanya dalam hadis, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, maka diselamatkan Allah anil faqah, dari papa miskin susah melarat. Dengan syarat apa? Jangan dipahami Quran itu mantra bim salabim abrakadabra. Habis baca Quran tidur. Setelah baca Quran bangkit semangat kerja. Setelah baca Quran bangkit semangat tawakal. Setelah baca Quran bangkit semangat hidup. Karena setan yang menggoda, jangan kau kerja, jangan kau kerja, lari setelah membaca Quran. Oleh sebab itu maka membaca Quran menurunkan rahmat, menambah rezeki, tapi dipahami dengan pemahaman yang benar. Bolehkah saya sholat hajat untuk tetangga yang sering menghakimi saya? Ini tak betul. Karena orang yang menzolimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah Nabi solat 2 rakaat, ya Allah matikan dia, sakitkan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke 6 bulan. Tak ada. Sebelum tidur malam engkau solat sunat, maafkan, mintakan maaf kepada orang semua. Itulah yang dikatakan Nabi. Ada orang masuk masjid, menetes bekas air wudhu di janggutnya. Kata Nabi, kalau kalian mau melihat penghuni surga, itulah dia orangnya. Kenapa? Ternyata sahabat datang ke rumahnya, 3 hari 3 malam menginap, tak ada apa-apa, orangnya biasa-biasa saja. Setelah ditanya, apa kelebihan engkau? Karena aku tak pernah menyimpan dendam sampai besok pagi. Sedangkan kita menyimpan dendam sampai 7 keturunan. Apa keistimewaan surat Al-Kahfi? Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jum'ataini, sampai Jumat berikutnya. Kita bisa melihat, saya bisa membedakan ini orang, ini tiang, ini tiang, ini orang, bukan karena mata. Datang kemari tengah malam, matikan lampu, buka mata lebar-lebar, kita tak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat bukan karena mata, kita bisa melihat karena cahaya. Ada orang yang tak diberi Allah cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tak punya cahaya, maka dia tak bisa membedakan mana hak mana batil, tak bisa membedakan mana betul mana batil, tak bisa membedakan mana hak mana hoax. Oleh sebab itu maka minta cahaya dari Allah. Bagaimana caranya? Membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, sore Jumat. Bagaimana rasanya jadi orang terkenal, Pak Ustadz? Makan di rumah makan payah, di orang asik nak berfoto selfie. Ke mall tak bisa, karena di mall oleh sebab itu maka menjadi terkenal itu musibah. Oleh sebab itu janganlah menjadi orang yang terkenal, cukup menjadi orang yang berilmu saja.
Macam Ustadz Dr. Mawardi, beliau sudahlah berilmu, terkenal pula lagi. Dua-duanya dapat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ustadz bagaimana? Oh, udah selesai. Doa tolak bala, posisi tangan bagaimana Pak Ustadz? Dan kapan yang tepat diamalkan? Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyuf al mukhtalifa wal mihad ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah. Ada beberapa cara berdoa. Yang pertama, tapak tangan ke atas langit. Yang kedua, tapak tangan menghadap wajah. Yang ketiga, tapak tangan dibukakan lebar. Yang keempat, membelakang. Buka dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Suhaili. Begitu juga Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Mengangkat tangan, menyapu muka. Mengangkat tangan, tidak menyapu muka. Tidak mengangkat tangan dan tidak menyapu muka. Yang tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba nyapu muka. Ada seorang ayah 20 tahun meninggalkan anak, tak mau tahu tentang kehidupan anak. Apakah ayah tersebut termasuk anak ayah durhaka? Dan kemana kelak di akhirat pembalasan Allah? Ittaquz zulma, jangan kau buat zalim aniaya. Fa inna zulma zulumatun, kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Anak-anak ini punya 5 hak. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang seorang menjumpai Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, anakku ini durhaka, hukum dia Umar. Umar bijaksana, dia tanya anak itu, betul kau durhaka? Umar, apakah kami sebagai anak ini punya hak terhadap orang tua? Ya. Apa hak kami Umar? Mencarikan ibu yang baik, memberikan makanan yang baik, memberikan nama yang baik. Ternyata aku tak dapat 3-tiganya Umar. Ibuku tak baik, makananku tak baik, namaku tak baik. Apa kata Nabi? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Kau sudah lebih durhaka duluan pada anakmu sebelum dia durhaka padamu. Mudah-mudahan kita tak menjadi orang tua yang durhaka. Amalan bagaimana yang diamalkan agar hutang piutang segera terbayar? Kerja. Nabi mengajarkan 8 doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kesulitan, kesusahan, panjang angan-angan, wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, pelit, kikir, kedekut, wadala'id daini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain, takut pada debit kolektor karena sudah dikuasai orang lain. Maka doa penting. Wasyawirhum fil amr, ajak orang musyawarah. Fa idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Musyawarah, tanya pendapat. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang minta pendapat orang lain, dan tak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Mohon didoakan untuk kesembuhan kedua orang tua. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Apa penyebab orang terkena penyakit ain? Karena tidak mengembalikan kepada Allah. Kalau ada orang memuji, oh anaknya cantik ya, alhamdulillah, bagus ya, subhanallah, oh hebat tadi Pak Ustaz tabligh akbarnya ya, masya Allah, tabarakallah. Balikkan kepada Allah. Kalau tidak dibalikkan kepada Allah, balik kepada diri sendiri, datang ujub, datang takbur, disitulah pintu setan masuk. Bagaimana, seperti apa orang yang terkena penyakit ain? Macam-macam. Intinya penyakit zahir, penyakit batin, gangguan psikologis, gangguan psikis, gangguan mental, gangguan zahir bisa terjadi. Jangan-jangan Ustadz kurus ini kena ain ini? Tidak, insya Allah. Saya didoakan jamaah, banyak mendoakan saya. Bagaimana cara mengobatinya? Berdoalah kamu. Da'u mardakum bis sadaqah.
berdoalah kepada Allah, minta pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Banyak-banyak bersedekah biar turun rahmat Allah. Ruqyah sebelum tidur malam, Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali. Awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tiup embus ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan, serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak tertawa mematikan hati? Kasratul dhahik tumitul qulub. Banyak tertawa mematikan hati. Kenapa? Karena setan masuk dalam banyak tawa. Makanya saya tak pernah ceramah ketawa. Pernah saya ketawa ceramah? Tak pernah. Saya bercakap orang ketawa. Jadi yang salah itu yang ketawa lah. Oleh sebab itu falyadhaku qalila, sedikit tertawa, wal yabku katsira, banyak-banyaklah menangis, meratapi muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab muhasabah diri kamu sebelum dihisab Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang amalmu sebelum ditimbang Allah Ta'ala. Umur sudah berapa yang dipakai untuk amal. Anak sudah berapa yang soleh dan solihah. Harta sudah berapa yang dipakai infak, zakat, wakaf, sedekah. Kenapa makan makanan yang selain daging unta tidak membatalkan wudhu? Daging unta membatalkan wudhu hanya pada mazhab Hambali. Dan menurut mazhab Syafi'i hadis itu sudah mansuh. Makanya tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan. Kenapa dulu membatalkan? Karena dalam unta itu ada setan. Maka dengan dimakannya dia masuk, tapi kemudian sudah mansuh. Nah, dalam kambing tak ada setan. Justru saya Pak Ustadz habis makan kambing, ini naik setan saya. Wah, itu tak salah kambing. Kambing ini hanya dikambing hitamkan saja sebenarnya. Nabi Muhammad makan kambing, walimah makan kambing, akikah makan kambing, tidak menyebabkan darah tinggi. Saya bolak-balik makan kambing, tak ada darah tinggi. Ustadz, ada pantangan? Ada Pak, apa? Pantang doke. Asal doke abi. Ambo makanlah kambing. Datang, oh, Pak, ikut bahaya. Ndak baca doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah fil ardi, di bumi, di langit. Kambing kok di langit apa di bumi? Di bumi. Segala yang di bumi, di langit tak bisa menimbulkan mudarat. Oh, jadi kalau baca kok Pak Ustaz, insyaallah. Insyaallah Pak. Insyaallah apa? Kalau ndak naik turun. Sebelum tidur saya selalu berdoa. Apa penyebab kita sering bermimpi buruk ketika sedang tidur atau tidur malam? Yang pertama, angan-angan di waktu siang terbawa karena tak selesai. Maka jangan menghayal-hayal di waktu siang, apalagi menghayalkan bini orang. Nanti tersebut-sebut di waktu malam. Namanya atwasu ahlam. Mimpi ada 3. Pertama, proses berpikir siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Yang kedua, waswasatus syayatin, bisikan setan. Kalau termimpi waktu malam, maka hembuslah ke sebelah kiri dengan sedikit nafas. Nafas tiupan dengan air liur. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Dengan sedikit tiupan. Kalau mimpinya baik, ilham. Mudah-mudahan dengan mimpi itu kita istiqomah. Bagaimana cara mendidik anak umur 2 tahun hingga besar agar menjadi anak yang soleh dan solehah? Muru auladakum bis salah. Suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun suruh salat. Kenapa 7? Karena 6 tahun. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, bersenda gurau. 2 tahun ketiga mulai menghafal surat-surat pendek. 6 tahun the golden age, golden umur, golden emas, age usia emas. Makanya anak-anak yang mumayyiz dibawa ke masjid, dia mendengar bacaan imam, dia mendengar doa imam, dia menengok gerak-gerik imam. Dia tidak menghafal tapi dia hafal. Kita tak pernah menghafal Al-Fatihah, kita tak pernah menghafal surat-surat pendek. Kenapa bisa hafal? Karena sering mendengar, otaknya tajam. Lalu kemudian setelah dia dewasa, mulut tak pernah berhenti. Jangan biarkan anak gadis dibawa laki-laki yang tak mahram, dayus.
Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya, orang yang tak ada rasa cemburu kepada istrinya. Anaknya dibawa orang, dia cuek saja, terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Sikap apa yang harus kita berikan, pengertian apa harus kita sampaikan kepada anak berumur 7 tahun ke bawah ketika mereka melihat ayah dan ibunya? Oh, ini tak betul. Wa farriquhum fil madaji, pisahkanlah tempat tidur anak kalau sudah 7 tahun. 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidur. Itulah tujuannya, supaya dia tidak melihat yang tidak-tidak. Waktu itu saya bingung memilih pemimpin, karena saya orang Islam. Saya niatkan memilih pemimpin yang diusung oleh partai Islam. Di dalam menjabat dia melakukan korupsi yang bisa merugikan masyarakat. Apakah saya ikut berdosa? Kita sudah berijtihad, inilah yang terbaik di antara yang baik. Akhafut dararain, memilih 2 mudarat. Ini mudaratnya keras, ini mudaratnya ringan. Setelah berijtihad kita pilih. Setelah itu Allah tak menghukum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau jelas-jelas tak betul, penista agama, tidak peduli pada Islam, kita pilih juga, maka segala perbuatan dia kita ikut menanggung memikulnya, karena kita sudah memilih orang yang tak layak di antara 2 orang yang layak. Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kalau ada orang berkata begitu kepada kita, maka balaslah dengan ucapan ahabbakallahu fima ahbabtani, Allah mencintaimu karena kasih sayangmu kepada orang yang seiman. Saya seorang remaja, saat ini telah bekerja, namun dari awal saya ingin kuliah belajar bersama Ustadz di Fakultas Usuluddin. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi karena keadaan ekonomi keluarga, terpaksa niat itu saya urungkan. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Ikut tes kelas internasional gratis, dapat beasiswa, tinggal di asrama, belajar bahasa Arab baik-baik, datangi ketua jurusannya Ustadz Dr. Nur Hadi Hussein, ikut tes. Ustadz Somad bisa nolong, saya doakan dari jauh. Dulu saya baru honorer komite bergaji sebulan 1 juta. Setelah saya jadi guru honorer, guru sertifikasi sudah 4 bulan tak digaji. Gaji guru honor komite tak berhak mendapatkan gaji lagi. Pertanyaan Pak Ustadz, apa ilmu saya ini kurang berkah Pak Ustadz? Waktu guru honor komite gajian setiap bulan, setelah guru honor. Ini bukan pertanyaan, ini curhat aja. Kita ada dalam satu sistem. Sistem itu yang membuat kita, kenapa waktu honorer dapat gaji, kenapa setelah jadi komite malah tak bergaji? Nah, itu perlu dipikirkan oleh sekolah-sekolah. Kalau tidak, nanti orang tidak mau menjadi komite, maunya menjadi honorer. Padahal peran paling besar waktu jadi komite, karena dia menjadi penentu kebijakan. Waktu menjadi guru honorer hanya bermanfaat buat murid-muridnya saja. Tapi kalau menjadi komite, bermanfaat buat yayasan, bermanfaat buat guru, bermanfaat buat murid. Makin besar manfaatnya, mestinya makin banyak gajinya. Apa hukumnya talak melalui SMS? Ad-dalil idhah tamal saqata bihil istidlal. Mengapa tespek tak bisa menjadi penentu kehamilan? Tespek dikencingi, maaf cakap, lalu ketahuan hamil atau tak hamil. Mengapa mesti menunggu 3 bulan? Salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Menunggu 3 bulan. Kenapa mesti menunggu 3 bulan? Kenapa tidak langsung saja pakai tespek? Karena tespek tak bisa dipakai karena ada kemungkinan maybe yes, maybe no. Berapa banyak yang kata tespek tak hamil ternyata hamil. Berapa banyak kata tespek tak hamil ternyata hamil. Berapa banyak kata tespek tak hamil ternyata hamil. Maka tak bisa dipakai. Apalagi SMS yang menimpa Imam umat Islam Habib Rizik Syihab. SMS, maka tidak dapat dipastikan kebenarannya, maka bisa gugur dia menjadi dalil. Oleh sebab itu, maka dulu kau menikahkan tak pakai SMS, maka cerainya pakai SMS. Ustadz, pertanyaan terakhir, saya tanya, ria itu syirik kecil, bagaimana menghilangkan sikap ria? Sebab kata Rasulullah, syirik kecil itu sangat saya takuti. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati
di antara yang paling aku khawatirkan menimpa umatku asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu? Riya. Lewat kota, duit sudah dipegang 50.000, sudah dipegang duit 50.000, mau memasukkan duit ke kotak, tak jadi dimasukkan karena takut riya. Daripada nanti riya tak jadi masuk. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik, beramal supaya dipuji orang, sengaja lama-lama biar dipoto orang. Udah ada moto. Wal amal li ajlihim syirik, tak jadi beramal karena takut dipuji, riya. Beramal karena ingin dipuji, syirik. Dua-duanya kena. Lalu bagaimana? Laksanakan, buat, serahkan pada Allah SWT. Bismillah. La ughwiyannahum fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah aku akan tetap goda mereka. La atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. La ughwiyannahum, aku akan tetap goda mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad. Laksanakan, jaga hati, banyak-banyak beristighfar. Mudah-mudahan kita selamat dari riya, syirik asghar ini insyaallah. Ala hazihin niyya, al-Fatihah.